Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soliha. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang sudah merasa pusing dengan TA-nya atau masih tetap semangat, Ibu yakin kalian tetap semangat dan fokus, dan juga menjadikan TA ini sebagai motivasi agar kalian bisa menghasilkan karya yang luar biasa ya. Pastikan berdoa dulu, pastikan sudah mandi, pastikan sudah sarapan, dan pastikan semuanya menyimak dengan baik apa yang Ibu sampaikan untuk materi bab 1 pendahuluan. Kita sudah menyimak judul, kita juga sudah tahu menyimak judul. Kita sudah membuat judul dan kita juga sudah tahu sistematika aturan penulisan TA itu seperti apa dan apa-apa saja yang ada dalam TA. Maka kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ini biasanya sampai 5 sampai 7 halaman ya. Jadi kalau kalian bikin, Bu, paling sedikit seberapa? Tidak ada pertanyaan paling sedikit berapa. Karena apabila kalian betul-betul mencari informasi dari berbagai sumber, maka kalian tidak cukup 1 lembar 2 lembar seperti itu. Jadi tidak ada pertanyaan minimal berapa halaman. Buatlah sebanyak mungkin sampai kalian itu bisa mengungkapkan seluruh pikiran perasaan kalian di bab 1 ini ya. Baik, kita akan mulai. Nah, pada bab 1 pendahuluan ini penulis mengemukakan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran online atau jarak jauh. Nah, tadi sudah dibahas ya sebelumnya. Kita akan mengemukakan masalah pada pembelajaran online ini. Apa masalahnya? Nah, cari informasi bisa di internet yang mudah ya, atau dari buku. Apa sih permasalahan dalam pembelajaran online ini? Seperti itu kan. Sehingga ini layak disebut sebagai masalah. Masih ingat pengertian masalah? Masalah itu adalah ketika harapan dan kenyataan itu tidak sesuai. Nah, maka apakah pembelajaran online ini sebuah permasalahan dan harus dicari solusinya? Nah, betul. Jadi kita akan mencari dulu informasi atau keterangan-keterangan dari berbagai sumber mengenai pembelajaran jarak jauh ini. Apakah betul ini masalah, begitu kan? Kata siapa? Nah, nanti kalau sudah dapat sumbernya, kembangkan oleh kalian. Jangan lupa dituliskan nama sumbernya. Jangan sampai kalian tidak menuliskan nama sumber, nanti kalian melanggar hak cipta ya. Jadi kalian tuliskan, menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa pembelajaran online ini memiliki masalah bagi orang tua atau guru karena tidak support teknologi, misal seperti itu, atau lain-lainnya ya. Jadi kalian cari referensinya, baru kalian kembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, setelah menyampaikan masalah, kalian sampaikan juga potensinya. Potensi itu seperti solusi. Jadi ada masalah, ada solusi. Misalnya potensinya apa? Nah, potensinya ini misalnya dari video edukasi yang akan kalian buat. Nah, jadi dari masalah ini ternyata ada potensi. Nah, yang potensi ini bisa menjadikan solusi dari permasalahan pembelajaran online ini. Nah, setelah mengemukakan masalah berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber terpercaya atau bukti atau internet ya, seperti itu. Jadi kalian setelah mengemukakan bukti-bukti di bab 1 ini, lengkapi dengan kalimat-kalimat kalian sendiri untuk memperjelas perkataan-perkataan yang terdapat dalam ahli tersebut. Jadi boleh pakai pendapat sendiri tapi diperkuat oleh ahli. Yang tidak boleh adalah hanya menurut saya, itu tidak boleh. Dalam bab 1 tidak boleh ada kata menurut saya, tetapi misalnya kita langsung pembelajaran online memberikan masalah kepada siswa sehingga kesulitan untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Menteri Pendidikan pada tahun segini dalam HTTPS apa yang menyebutkan bahwa apa seperti itu. Bisa dipahami ya? Maaf. Kalian akan membahas tentang masalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau disebut online ya. Apa masalahnya? Seperti itu. Nah, kemudian pada masalah khusus kalian akan menyampaikan potensinya.
kalian akan menyampaikan potensi, kemudian juga solusinya itu seperti apa. Berarti di sini kalian akan membahas tentang peran gitu ya. Nah, kemudian akhirnya kalian mengambil judul ini. Jadi di sini tentang masalahnya seperti apa berdasarkan para ahli, di sini solusi yang kalian tawarkan, dan juga kalian cari menurut ahli itu apa pentingnya video edukasi. Media ini video edukasi ini kan media. Nah, apa kelebihan dari video edukasi ini sehingga kalian bisa merasa bahwa video edukasi ini menjadi sebuah potensi atau solusi begitu ya. Bu, Ana mah nggak akan pakai video edukasi, Ana mau pakai media yang lain, boleh, silakan ya, boleh mengajukan media yang lain. Baik, kita lanjutkan seperti ini. Jadi pertama ini Mbak Febri menyampaikan mengenai belajar. Nah, Mbak Febri ini menyampaikan sebentar. Nah, Mbak Febri pertama menyampaikan mengenai belajar. Nah, kemudian setelah itu ini menurut pendapatnya Mbak Febri, dengan tidak harus menuliskan menurut pendapat saya. Nah, setelah ini Mbak Febri memperkuat pendapatnya dengan pendapat para ahli. Nah, ini pendapat para ahlinya. Seperti ini ya. Gunakan kata penulis, bukan saya, bukan aku ya. Jadi gunakan kata penulis. Nah, jadi setiap pendapat kalian harus diperkuat oleh pendapat para ahli, dan pendapat kalian pun tidak usah pakai kata menurut pendapat saya, seperti itu ya. Nah, Mbak Febri mengemukakan juga tentang bagaimana pengetahuan tentang fisika. Nah, kemudian setelah menceritakan tentang bagaimana menuntut ilmu untuk pengembangan diri dan informasi itu melalui pelajaran fisika, dikuatkan lagi oleh pendapat ahli. Nah, jadi selang-seling pendapat kalian, pendapat ahli. Setiap kalian berpendapat, maka itu harus disesuaikan dengan kalimat para ahli, begitu ya. Jadi enggak menurut kalian aja, jadi harus ada penguatnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian disebutkan bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari hal ini. Nah, tujuannya adalah untuk memahami semesta bekerja, seperti itu ya. Nah, kemudian udah tahu betapa pentingnya belajar fisika. Kemudian dituliskan juga bahwa fisika ini bermanfaat, kata Mbak Febri begitu ya. Kemudian diperkuat lagi oleh pendapat para ahli, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi pendapat para ahli ini. Sebagian orang menganggap kalau fisika itu sulit, begitu kan, banyak rumus dan lain sebagainya, begitu kan. Tapi padahal fisika itu mudah, begitu ya, menantang, begitu kan. Nah, kemudian ditulis ini menurut para ahlinya, ini menurut pendapat Mbak Febrinya. Betul, siswa merasa stres ketika belajar fisika. Banyak yang siswa yang mengatakan pelajaran fisika harus pintar berhitung, tidak berguna nanti untuk masa depan, membosankan, membingungkan, dan sebagainya. Ini sesuai dengan pendapat para ahli ini, seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, mulai kepada potensi. Nah, yang tadi kan Mbak Febri membahas tentang masalah ya. Tentang masalahnya itu apa? Masalahnya itu anak-anak itu harus belajar fisika sebetulnya supaya mengerti tentang semesta. Tetapi ternyata si anak-anaknya merasa kesulitan karena dianggap sulit, karena dianggap banyak rumus dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu apa solusi dari Mbak Febri itu sendiri? Potensinya itu apa? Nah, potensinya Mbak Febri menawarkan metode project based learning. Nah, Mbak Febri di sini akan membandingkan antara metode ceramah dengan metode project based learning. Nah, menurut Mbak Febri ini bisa menarik siswa. Nah, kemudian diperkuat dengan
pendapat para ahli, seperti itu. Nah, jadi setiap pendapat kita, misalnya menurut saya video edukasi itu bagus deh buat pembelajaran online. Kata siapa? Nah, harus ada pendapat para ahlinya. Ya, bisa dipahami ya. Tidak boleh sekedar kata siapa. Jadi bukan hanya perkataan kalian, tapi menurut para ahli. Ya, bisa dipahami. Nah, yang kemudian setelah mengemukakan masalah tadi pertama, kemudian masalah tersebut harus ada kaitannya dengan jenjang dan materi. Jadi kalian harus jelas materinya itu apa, kemudian juga jenjangnya itu di mana, itu dikemukakan dalam masalah kalian. Jadi setelah mengemukakan pembelajaran jarak jauh itu masalahnya apa, pembelajaran online itu masalahnya apa, lanjut dengan mengemukakan materi yang bermasalah menurut kalian itu apa, yang akan kalian bahas itu materi apa. Kemudian kaitkan juga dengan jenjang mana yang menurut kalian itu harus kalian beri solusi, misalnya seperti itu di SD, di TK, di SMP atau di SMA, silahkan dituliskan. Nah, kemudian lagi baru setelah itu menyampaikan potensi atau solusi yang ingin kalian tawarkan, begitu kan. Setelah dianalisis, oh ternyata ada masalah di jenjang SMA, mau dianalisis, begitu kan. Kemudian kalian ada solusinya, potensinya seperti apa, sampaikan. Dan terakhir tuliskan kesimpulannya seperti ini. Ini di bab Febri dituliskan tadi setelah mengemukakan tadi mulai dari masalah fisika, masalah wajib belajar, kemudian masalah fisika pentingnya, kemudian kesulitannya, kemudian ditawarkan solusi berupa PJBL, dan kemudian ini kesimpulannya. Maka untuk kalian pun sama. Kalian pertama mengemukakan tentang apa tadi, ulangi lagi, tentang kesulitan atau permasalahan di pembelajaran online, kemudian juga kesulitan pada pembelajaran apa misalnya, kemudian materi apa maksudnya, kemudian kaitkan dengan jenjang mana, seperti itu ya. Kalian ingin memberi solusi untuk jenjang mana, seperti itu. Bisa dipahami semua ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam bab 1 ini ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, kesalahan ini tentunya harus kita hindari betul supaya kita lancar dalam proses pengerjaan TA-nya. Apa sajakah kesalahan yang sering terjadi itu? Mari kita simak ya. Nah, yang pertama masalahnya adalah tidak mengemukakan masalah. Jadi, kalian masalah yang sering terdapat di bab 1 ini adalah tidak dikemukakan masalah, tidak dijelaskan misalnya masalah pembelajaran online itu apa permasalahannya, terus dari ahli siapa, pendapat siapa yang mengemukakan seperti itu, begitu kan. Jadi kalian harus jelas dituliskan masalahnya itu apa saja, mulai dari pembelajaran onlinenya, materi pelajarannya sampai ke jenjangnya, dan itu pun harus disertai oleh pendapat para ahli ya. Nah, seperti ini misalnya yang tadi ya. Jadi pertama mengupas masalah wajib belajarnya, kemudian yang selanjutnya mengupas masalah fisikanya. Nah, ini kemudian juga masalah kesulitannya dalam belajar fisika. Jadi semua masalah-masalah itu diungkapkan ya. Tentunya harus ada perkataan para ahli ya. Bisa dipahami ya. Nah, tidak dituliskan fakta atau bukti ilmiah dari masalah. Nah, tidak ada ini bukti ilmiahnya itu apa. Nah, ini berdasarkan pendapat para ahli tadi ya, nggak dituliskan, cuma pakai kalimat kalian sendiri, itu tidak boleh. Dalam karya ilmiah harus ada tulisan pendapat-pendapat para ahli dari manapun kalian sumbernya ya. Permasalahan yang selanjutnya tidak mengemukakan potensi dan solusi. Oh, tidak ada solusi atau potensi yang kalian tawarkan. Nah, harusnya ada ya. Untuk apa kalian membuat karya ilmiah ya kan? Nah, seperti ini. Solusinya apa? Solusinya PJBL. Dalam solusi dan potensi pun harus ada pendapat para ahli yang menguatkan bahwa potensi atau solusi tersebut betul-betul memiliki peluang yang bagus, begitu ya. Yang keempat, tidak dituliskan fakta atau bukti ilmiah dari potensi dan solusi. Nggak ada faktanya seperti itu.
faktanya itu. Nah, ini harus ada pendapat para ahlinya, ya. Nah, seperti ini. Bukan pendapat kalian saja. Tidak boleh hanya ini saja, tidak boleh hanya ini saja. Harus ada pendapat ini. Ya. Selanjutnya adalah tidak menyimpulkan seluruh tulisan sehingga menjadi alasan pengambilan judul. Tidak disimpulkan seperti ini. Jadi harus ada kesimpulannya di akhir, ya. Kemudian lagi yang keenam, tata penulisan dan tata bahasa yang tidak baku serta pengetikan yang tidak rapi. Mengetiknya tidak rapi, istilah asing tidak dimiringkan, spasinya tidak rapi, begitu ya. Kemudian huruf kapitalnya berantakan. Nah, tidak boleh. Jadi kalian berusaha menulis sebaik mungkin, awal kalimat menggunakan huruf kapital, nama orang menggunakan huruf kapital. Setelah tanda koma diberi spasi, misalnya seperti itu. Anak-anak solihah, selamat mengerjakan bab 1. Silahkan mulai mengerjakan. Nah, maka kalian akan memulai pada hari ini membuat bab 1 dan mencari berbagai sumber. Tulis dengan penuh semangat. Proyek kita ini kita mengerjakan pekan ini dan pekan depan untuk bab 1. Pastikan semua selesai tepat waktu, ya. Apabila belum paham, jangan malu untuk bertanya. Tanyakan yang belum paham, ya. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.